Oke, thank you udah klik video ini. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang library yang ada di Python untuk visualisasi, dan ini merupakan basic library di Python ya untuk visualisasi. Oke, next. Untuk matplotlib sendiri, penjelasannya di sini merupakan library pada Python untuk visualisasi data menggunakan plot. Apa itu plot? Nah, plot ini merupakan teknik grafis untuk mempresentasikan dataset, dan biasanya uh, merupakan grafik yang menunjukkan hubungan antara dua variabel gitu. Jadi nanti basically matplotlib ini digunakan untuk membuat grafik gitu. Basicnya kayak gitu. Setelah itu untuk mengimport library matplotlib, sintaksnya menggunakan import matplotlib.pyplot as plt, inisialisasi plt gitu. Next, bagaimana bikin grafik pakai matplotlib? Nah, langsung aja ke contohnya. Jadi contoh yang pertama ini kita langsung aja, tadi kan udah diinisialisasi menggunakan plt. Yang sebelumnya ini matplotlib.pyplot as plt, dan kita udah bisa pakai library matplotlib di sini. Jadi untuk sintaksnya sendiri, untuk melakukan plot menggunakan plt.plot, setelah itu dalam kurung sumbu x, sumbu y, yang mau diplot itu menggunakan simbol apa gitu. Ini contohnya, misalnya saya mau ngeplot plt.plot dalam kurung sumbu x-nya di sini, contohnya di sini 4 ya. 4. Setelah itu sumbu y-nya ini 3 di sini. Jadi dia ada kayak titik gitu di sini. Dan ini bisa diganti sih, kayak kalau misalnya mau diganti menjadi x juga bisa, dan beberapa simbol lainnya gitu. Contoh kedua ini kita mau melakukan plotting juga tapi menggunakan array. Jadi datanya itu nanti ada beberapa data yang mau kita plot. Yang pertama kita masukkan dulu x point-nya, ada 2 angka 0 dan 6, dan y point-nya ada 2 angka juga 0 dan 250. Ini menggunakan numpy. Jadi nanti harus diimport dulu. Kalau misal mau coba sintaks ini, diimport numpy-nya dulu as np, dan kita pakai. Setelah itu kita langsung plot aja untuk plt.plot. Ini ada x point dan y point langsung. Nanti di sini ada ini kan untuk x-nya 0 sama 6, berarti 0 dan 6. Dan kita mau lihat y-nya itu 0 dan 250. 0 di sini dan 250. Jadi nanti sesuai ya. Jadi urutan sesuai urutan. Ini yang pertama 0 di sini. Setelah itu yang kedua ini 6 di 250. 6 di 250. Dan di sini nanti ada penarikan garis di sini. Dan nanti ini jadi graf sih kalau misalnya datanya banyak gitu. Next, cara membuat beberapa grafik plot menggunakan subplot. Oke, jadi ini kita mau bikin beberapa grafik menggunakan subplot ya. Jadi nanti ketika kita run code ini, nanti bakal muncul tiga plot sekaligus, 3 grafik sekaligus. Nah, kita bisa menggunakan subplot. Jadi pertama yang paling penting itu adalah kita menggunakan kita membuat kanvasnya dulu atau figurnya dulu gitu. Kayak plt.figure, kita buat figurnya dulu dalam kurung fix size 20,5, ini untuk ukurannya. Jadi kita istilahnya kita mau mengatur lebar dari grafiknya, dari keseluruhan grafik yang nanti kita mau run itu berapa sih gitu. Ini saya pakai 20,5 inch gitu di sini. Misalnya aku ganti ini menjadi 10,5, ini nanti dia
grafiknya ada 3 masih, tapi nanti dia jadi kecil, jadi 10 inch, ukurannya 10,5 inch gitu. Karena ini 20 berbanding 5, jadi ini agak lebar gini. Dan setelah itu kita masukkan subplotnya. Setelah kanvasnya udah dibikin, figurnya udah dibikin, kita masukkan subplotnya. Dan ini untuk angkanya sendiri nggak usah bingung ya, ini sebenarnya cuman perhitungan jumlah baris yang pertama, jumlah kolom yang kedua, dan yang ketiga ini ada di posisi berapa, grafiknya yang mau dibuat ini ada di posisi berapa. Misalnya kalau ini kan ada satu baris aja kan, di sini satu baris, dan ini ada 3 kolom, ini satu baris ada 3 kolom, dan yang ketiga ini di posisi keberapa, berarti ini yang pertama nih, mau bikin yang ini. Karena saya di sini mau membuat bar, langsung aja plt.bar di sini. Sebelumnya untuk datanya juga jangan lupa ya untuk dimasukin. Yang pertama ini ada names dan scores. Jadi names yang pertama Andi, Budi, dan Ana, scoresnya 90, 70, dan 80. Aku ini mau ngeplot dan menggunakan subplot tadi gitu. Yang pertama ini subplotnya 131 plt bar dalam kurung names, scores yang tadi datanya. Ini yang pertama bar, yang kedua ini sama di baris pertama kolom ketiga, dan juga di posisi kedua. Ini kan di posisi kedua nih, ini mau scatter aja. Kalau scatter ini jadi kayak menyebar gitu datanya. Dan yang ketiga ini ada mau bikin plot ini nanti dia kayak garis gitu dan lain-lain. Ini sebenarnya bisa diganti sih, jadi ada beberapa tipe plot gitu untuk merepresentasikan grafiknya gitu. Cuman ini aku bikin 3 aja, dan sebenarnya simpel sih untuk bikin subplot sendiri. Yang dibutuhkan pertama data, kedua figur, bikin figurnya, dan juga subplot dan juga datanya gitu. Ini berurutan ya, ini yang baris 1 kolom 3 kolom, ini posisi pertama yang ini, posisi yang kedua yang ini, dan posisi yang ketiga yang ini gitu. Next. Nah, matplotlib tadi udah kita bahas dan kita udah pahami juga contohnya. Sekarang kita mau next ke library yang kedua, adalah Seaborn. Jadi ini sebenarnya masih berkaitan. Untuk penjelasannya di sini, Seaborn ini merupakan library untuk membuat grafik dan statistik dengan menggunakan Python. Dan library ini dibangun berdasarkan matplotlib yang udah ada gitu. Jadi intinya gini, jika matplotlib ini kan merupakan library untuk grafik dasarnya. Tadi kan yang kita udah bahas itu kayak dasar-dasarnya aja. Kalau Seaborn ini merupakan library tambahan yang dibangun berdasarkan matplotlib gitu. Jadi Seaborn ini lebih advance, banyak fitur-fiturnya yang nanti bisa untuk bikin grafik yang lebih detail dan lebih menarik gitu. Dan lebih simple sih biasanya. Terus untuk langsung aja untuk import, kita bisa langsung aja seperti biasa import spasi nama library-nya, di sini Seaborn. Setelah itu inisialisasi sebagai SNS gini. Next. Ini untuk contoh implementasi Seaborn. Sebenarnya ada banyak Seaborn ya. Fungsi-fungsinya sendiri ada banyak, dan ini aku ambil contohnya beberapa aja yang biasa dipakai dan berguna nanti kalau misalnya kita mau melakukan visualisasi data gitu. Yang pertama ini ada lmplot. Oke. Untuk lmplot ini merupakan digunakan untuk melakukan plot hubungan linear di antara dua variabel gitu. Kalau misalnya di sini contohnya kita mau
read dulu nih datanya. Misalnya ini ada data Instagram, aku punya data Excelnya, ini di read menggunakan pandas. Oke. Oke. Dengan cara kita import library-nya dulu, setelah itu inisialisasi pd.read excel, setelah itu nama datanya, filenya. Setelah itu nanti kita bisa lihat instadf ini, data frame ini isinya adalah data-data seperti user, setelah itu number of posts, number of followers, number of following, dan lain-lain. Setelah kita read datanya menggunakan pandas, kita mau melakukan plot dari, misalnya ada dua kolom nih, dua variable yang mau aku plot, mau aku lihat persebaran datanya itu kayak gimana sih, apakah nanti satu variabel ini berpengaruh dengan variabel yang lainnya atau enggak, menggunakan linear model plot, LM plot. Jadi kita pakai langsung aja SNS yang tadi, seaborn-nya sns.lmplot. Setelah itu dalam kurung kita bisa masukkan x di sini, datanya di sumbu x ini merupakan number of posts, terus di y ini merupakan number of followers. Jadi nanti number of postnya di sini, number of followersnya di sini. Jadi variabel pertama ini x, variabel kedua ini yang y. Saya mau bedakan datanya menggunakan satu kolom lagi, yaitu gender. Sebenarnya ini ada data gender sih. Data gender ini nanti isinya ada M sama F. M ini mewakili untuk pria. Jadi ini kalau misalnya datanya ini biru, nanti dia mewakili untuk pria, dan yang F ini mewakili untuk wanita gitu. Dan setelah itu datanya sama dengan instadf atau insta data frame ini di sini. Jadi untuk lmplot sendiri simple sih, sns, setelah itu dot nama fungsinya lmplot dalam kurung x, sumbu x-nya apa, sumbu y-nya apa, setelah itu u data instadf. Sebenarnya ini ada beberapa pilihan lagi, option yang bisa ditambahin di sini. Cuman untuk yang biasa dipakai sih cuman ini aja sih. Gitu. Dan kalau misal mau eksplorasi sendiri, sebenarnya ada websitenya. Untuk lmplot sendiri kita bisa lihat di sini ada seaborn.lmplot. Ini untuk fungsi-fungsinya yang di sini. Ini kita bisa sesuaikan aja sih yang dari kebutuhan kita. Dan ini kita bisa lihat penjelasan dari fungsinya ini di bawahnya, parameternya di sini. Jadi parameternya kita mau lihat ini fungsinya ada apa aja di sini. Setelah itu dan kita juga bisa lihat contohnya sih. Kalau misalnya di bawahnya kita kurang penjelasan tentang fungsi-fungsi yang ada, kita bisa lihat contohnya di sini. Misalnya di sini ada sns.lmplot, setelah itu data penguins x, y di sini. Dan di sini udah lengkap sih. Jadi kalau misalnya mau lihat beberapa fungsi bisa langsung ke official website Seaborn, dan nanti kalian bisa lihat dari installingnya gimana, terus juga tutorial, API, dan lain-lain. Tadi cuman sekedar info aja. Kita balik lagi ke grafik yang tadi udah kita buat ini. Di sini merepresentasikan data yang tadi, number of posts x, sumbu x, dan sumbu y-nya ini ada number of followers gitu. Kita bisa lihat ya, ini semakin banyak postnya semakin banyak followersnya gitu. Soalnya ini garisnya dia naik ini gitu. Next, fitur lain Seaborn ini yang kedua, ini ada heat map.
Jadi kalau kalian paham tentang korelasi, korelasi ini artinya dia mau melihat seberapa berkaitan antara dua variabel gitu. Kalau misalnya korelasinya itu mendekati angka 1 atau min 1, berarti dia itu sangat berpengaruh. Jadi kalau misalnya nih number of postnya itu ketika dia naik, number of followersnya juga naik juga. Nah itu berarti dia korelasinya kan tinggi gitu. Jadi itu yang penjelasan dari korelasi ya. Kita bisa lihat juga untuk example-nya sendiri di sini. Number of post dan number of post karena emang dia datanya sama ya. Jadi dia satu. Ini number of followers juga satu. Tapi biasa kita lihat di sini sih number of post, setelah itu number of followers. Ini dari datanya itu kita bisa lihat korelasinya ini sangat rendah ya. Jadi 0,1. Dan kalau misalnya kita datanya itu banyak, kolomnya banyak, itu kita bisa susah juga untuk melihat apa korelasinya yang mendekati 1 atau min 1 itu yang mana aja. Untuk lihat korelasinya sendiri gini ya, core sama dengan insta ini data frame kita, setelah itu .core. Lanjut, ketika kita mau lihat korelasinya, lebih baik disarankan untuk langsung pakai heatmap. Heatmap ini untuk melihat korelasi yang tadi berdasarkan warna atau heatmapnya. Yang hitam ini dia merepresentasikan angka 0, setelah itu naik sampai angka putih ini merepresentasikan angka 1. Artinya ketika dia semakin terang, itu semakin korelasinya itu tinggi gitu. Kita bisa lihat di sini dengan cara ya tadi sns.heatmap. Setelah itu korelasi atau tadi datanya itu, setelah itu anode sama dengan true. Anode sama dengan true ini artinya kita bisa lihat apa angkanya di sini. Jadi bukan heatmapnya aja atau warnanya aja, cuman kita bisa lihat angkanya di sini. Kita bisa lihat yang tadi satu ini karena dia sama, number of post sama number of post sama, jadi korelasinya sama, sangat tinggi ya, jadi 1. Setelah itu ini kita bisa lihat nih di sini yang semakin terang ini dia korelasinya sangat tinggi. Kayak ini ada number of likes for the 11 previous post, setelah itu 10 previous post. Ini dia sangat tinggi, dan 0,93 juga ini sangat tinggi. Yang sangat rendah ini yang gelap ini nih, min 0,14. Artinya variabel satu ini tidak ada kaitannya nih, atau datanya itu saling tersebar gitu. Kalau misalnya datanya digabungin, jadi korelasinya sangat rendah seperti itu. Heatmap sangat berguna sih kalau misal mau lihat korelasi dari setiap variabel yang ada. Next, fungsi yang ketiga ini untuk melihat penyebaran data menggunakan distplot, dan kita mau lihat histogram sih. Jadi untuk cara pakainya itu sns.distplot. Setelah itu kolom dari datanya, dan ini merepresentasikan satu kolom ini merepresentasikan penyebaran datanya. Jadi artinya itu dari histogram ini, misalnya ini number of following, berarti number orang-orang di Instagram itu berdasarkan data yang kita pakai. Followingnya sedikit, jadi dia followingnya cuman beberapa aja, 0 sampai mungkin di sini sekitar 500 lah ya. Itu sangat banyak. Tapi kalau misal dari 500 ini sampai 8000 itu sangat sedikit. Jadi datanya itu bisa dibilang tersebar dengan tidak rata gitu. Next, Set ini ada penjelasan tambahan untuk distribusi penyebaran data yang tadi. Kalau misalnya dia kurvanya melengkung kayak tadi ya, ini kan bisa dibilang dia positive skew ini.
Jadi ada 3 jenis distribusi penyebaran data yang utama. Yang pertama ada positive skew, kalau misalnya dia data yang kecilnya itu sangat banyak. Negative skew, kalau misal data yang yang tinggi itu sangat banyak. Ini mode atau modus. Dan yang di tengah ini ada symmetrical distribusi. Ini ketika penyebaran datanya itu merata gitu. Jadi dari jenis distribusi ini yang paling bagus itu sebenarnya ketika datanya itu symmetrical sih. Jadi kalau misal data kita misalnya kurvanya kayak gini, positive skew, berarti artinya datanya itu nggak menyebar secara rata gitu. Biasanya yang kita lakukan adalah menambah datanya sih, agar datanya itu mendekati symmetrical distribution ini gitu. Ketika kita menambah data, semakin kita menambah banyak data, semakin datanya itu menjadi symmetrical distribusi seperti ini, yang nanti direkomendasikan untuk dipakai untuk analisa lebih lanjut gitu. Selanjutnya ini ada melihat penyebaran data dan regresi linear 2 variabel atau lebih menggunakan seaborn. Artinya ini kita mau lihat regresi linear dan juga histogramnya, bisa dibilang seperti itu sih, menggunakan pair plot. Jadi ini kita bisa lihat sns.pairplot, setelah itu dalam kurung data, kita mau lihat regresinya nih, berarti kita bisa lihat kind, kita bisa masukkan kind sama dengan reg. Dan ini karena aku mau lihat semua datanya, bisa dilihat langsung. Aku masukkan nih datanya tanpa menggunakan kolom apa aja yang dimasukkan. Tapi kalau misalnya mau lihat cuman beberapa aja, bisa tambahin kolom juga di sini menggunakan kurung di sini. Kurung siku. Langsung aja ya. Ini untuk lebih jelasnya. Tadi mungkin kurang jelas untuk pair plot. Kita lihat ya di sini ada number of posts. Ini untuk histogramnya di sini. Jadi bisa kita lihat dari histogram ini. Ini kan dia bisa dibilang yang tadi udah dijelasin tuh, positive skew. Histogramnya nih. Jadi artinya orang yang ngepost entah itu foto atau video itu sedikit. Ini itu orang-orang itu kebanyakan itu ngepostnya itu sedikit gitu. Orang yang di Instagram itu kebanyakan ngepostnya sedikit nih. Ini juga followersnya juga kebanyakan sedikit followersnya, mereka yang dari data set yang kita punya followersnya emang sedikit gitu. Dan kita bisa lihat nih antara 2 variabel untuk regresi linearnya itu ke arah mana. Apakah dia kalau misal dia naik kayak gini, ini sangat berkorelasi nih. Kalau misal dia sangat naik kayak gini nih, artinya satu variabel ini mempengaruhi variabel yang lain gitu. Dan ini kita bisa pantau ya, dan ini biasa dipakai sih ketika kita mau melihat korelasi antara data. Kita bisa lihat langsung aja dari sini kayak, oh ini berarti di kolom ini dia sangat condong ke atas nih, korelasinya ini sangat tinggi nih gitu. Next, setelah itu ada box plot. Box plot merupakan ringkasan distribusi sampel yang disajikan secara grafis yang bisa menggambarkan bentuk distribusi data. Sebenarnya ini tampilannya mirip dengan candlestick. Kayak gini. Dia nanti ada minimum di sini. Terus ada kuartil 1, ada median, kuartil 3, dan juga ada nilai maksimum. Nanti ini mewakili satu kolom ya. Jadi satu kolom itu nilainya itu nanti kan ada yang paling kecil berapa sih, yang paling maksimum itu berapa sih. Dan juga nih, jadi untuk contoh outlier ini misalnya ada data yang sangat tidak merepresentasikan data yang lain gitu, yang sangat melampaui jauh dari data-data yang lain
gitu. Ini contoh aja, misalnya nih aku punya di satu kolom ini punya 100 data umur. Nah, 99 data umur itu dia rata-ratanya itu di umur di bawah 40 gitu. Jadi semua datanya itu 99 ini di bawah 40 semua. Tapi ada satu data yang umurnya itu jauh dari 40. Let's say misalnya 80 atau 90. Nah, itu kan itu bisa dibilang outlier karena ketika kita masukkan data yang outlier ini ke dalam analisa kita, biasanya itu dia jadi merubah apa? Kesimpulan datanya gitu. Jadi biasanya kita lihat dulu outliernya itu kayak gimana gitu. Sebaiknya untuk outlier sendiri sih sebenarnya dihapus saja dan gak di-include. Dan untuk outlier ini ada cara perhitungannya sendiri. Untuk outlier di minimum ini menggunakan Q1 kurangi 1,5 dikali interkuartil. Dan untuk interkuartil ini kuartil 3 dikurangin kuartil 1. Dan untuk maksimum ini kuartil 3 ditambah 1,5 dikali interkuartil. Sebetulnya untuk penjelasan ini nanti lebih detailnya itu nanti di pembahasan tentang statistika. Cuman ini untuk dasarnya aja gitu. Next, ini untuk implementasi si burnbox plot kita bisa langsung aja pakai sns.boxplot. Setelah itu datanya yang mau kita lihat. Di sini kita mau lihat number of followings. Jadi dari 0 sampai 6000 ini kita bisa lihat outliernya di sini nih, yang titik-titik ini. Yang datanya itu tidak mewakili keseluruhan data gitu. Dan ini sebenarnya bisa kita ganti sih. Jadi untuk kolomnya atau kita mau lihat semua kolomnya juga bisa gitu. Oke, thank you udah menonton video ini. Semoga bermanfaat.